Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading ya, pembacaan umum untuk semua yang nonton ya. Kita serahkan kepada semesta baik tema ataupun isinya ya. Saya nggak membatasi, saya tidak memberikan batasan tema, biarlah semesta yang menunjukkan. Semoga banyak ya yang ketarik energinya hari ini sehingga bacaan ini bisa bermanfaat untuk kamu semuanya ya. Pembacaan general ini untuk banyak orang bukan perorangan ya, silakan kamu pilah dan pilih bagian-bagian yang cocok untukmu, yang nggak cocok kalian abaikan saja. Anggap saja yang nggak cocok itu memang bukan untuk kamu tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Oke, simak baik-baik ya dari awal hingga akhir. Kita lihat dulu energi kamu. Saya mau cek energi kamu yang nonton semuanya ya. Kenapa semuanya? Semuanya? Iyalah kalau personal reading kamu daftar untuk personal reading. Kamu cek deskripsi video, bukan di komentar ya. Cek deskripsi video ini. Di sana ada caranya untuk pembacaan pribadi khusus untuk kamu, bukan rame-rame seperti ini. Oke, kita mulai yuk untuk melihat energi yang nonton ini siapa saja. Siapa saja yang nonton, semoga semesta menunjukkan energi yang bagus-bagus hari ini sehingga bacaannya bisa menyenangkan. Pastikan kalian sudah berdoa ya sebelum mengikuti bacaan ini. Berdoanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ini hanya kartu sebagai media untuk penarikan energi. Bisa benar, bisa salah. Kalian sesuaikan saja. Kalau salah ya sudah, lewati saja. Kalau memang nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya ya. Mungkin kali ini energi kalian nggak ketarik. Energi semua yang nonton ya. Five of Cups. Loh lah kenapa? Ini energi stres, depresi, sedih, merasa kehilangan, patah hati, berduka. Lanjut ya. Siapa? Semoga cepat diangkat kesedihannya ya teman-teman ya. Ace of Cups. Ace of Cups itu ace awalan, cups perasaan. Mungkin kalian baru merasakan perasaan sakit yang kayak gini ya baru saat ini. Tapi bisa ya teman-teman, yang ketarik ini adalah energi kamu, tapi ini mungkin sudah berlalu ya. Tapi saya lebih fokuskan saat ini sih. Kalau memang sudah berlalu ya sudahlah, nggak usah diingat-ingat lagi kan. Saya nggak baca yang untuk masa depan atau akan terjadi apa ya, yang kuasanya Tuhan saya nggak mau. Jadi kamu di sini baru merasakan perasaan sakit yang banget-banget itu ya. Kok gini ya? Bisa karena cinta yang perasaannya sakit gitu ya. Kayak perih gitu. Luka batin. Ace of Wands. Males ngapa-ngapain. Males ngapa-ngapain. Mau memulai ingat lagi sama masalahnya, sama kesedihannya. Gak jadi. Gitu. Karena kamu masih berharap kepada seseorang. Sebenarnya bukan berharap ya. Eh, ya berharap sih kalau gini. Berharap minimal diperhatikan lah. Minimal jangan disakiti lah. Pahami perasaanku. Sebenarnya ingin disayang. Ingin apa ya. Jangan sakiti aku. Pengen ada effort dari seseorang. Tapi rupanya nggak kamu dapatkan. Saya lihat ya. Apa sih yang kamu alami? Kenapa kamu sedih kayak gitu? Kenapa kamu bersedih? Apa masalahmu? Apa masalahmu? Kenapa kamu sedih seperti itu? Sampai malas ngapa-ngapain? Kayak nggak punya hati. Baru kali ini bunda aku kayak gini. Sedihnya. Rasanya baru saat ini aku merasakan. Baru kali ini ya. Seven of Pentacles.
Karena kamu menunggu, berharap sampai lelah, tapi kamu masih ada harapan di sini, masih berharap. Ya kalau masih berharap, wajar kalau kamu sakit karena kamu pastinya kecewa karena yang kamu tunggu mungkin tidak kunjung ada, ya, tidak kunjung terwujud. Biasanya kekecewaan itu muncul dari harapan. Kalau nggak berharap biasanya ya nggak ada kecewa-kecewa. Kamu berharap sesuatu, apa itu? Tapi kamu di sini malah ada yang diblokir, nunggu-nunggu, ada yang malah ditinggalkan, sudah nunggu-nunggu, penuh harap, orangnya membatasi, hilang-hilangan. Sakit dong. Iya, saya tahu itu. Saya lihat di sini. Lanjut ya. Apa? The Fool. Sebenarnya kamu pada masa menunggu, kalau kemarin-kemarin sih, sebelum-sebelumnya ya, kamu bisa apa ya, kayak nyantai, agak nyantai, nggak terlalu mikirin. Tapi lama-lama kok ini juga ya, kamu jadi ingat kenangan-kenangannya, apa yang telah kau berikan, apa yang telah dia berikan ke kamu. Kemudian kamu mulai merenung-merenung, overthinking kumat, ya, berpikir berlebihan tentang sesuatu yang belum tentu, ya. Kemudian kamu masih berusaha sabar juga, tapi rupanya di sini saya melihatnya, walaupun kamu bilang kamu lelah, tapi kamu masih berharap loh. Kamu masih mengharap. Coba, siapa sih seseorang yang kamu harap ini? Siapa sih dia seseorang yang kamu berharap sampai bikin kamu kecewa, kamu tunggu-tunggu. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Oh, keluar satu-satu ya. Itu satu, ini satu. Saya rapikan. Knight of Swords. Orang ini ngomongnya agak apa ya, katanya orang Sumatera, lantam, lantang. Orangnya kalau ngomong tas-tas gitu, apa ya tas-tas ya? To the point. Pemikirannya juga orang berpikir kritis, model-model orang yang berpikir kritis, orangnya itu juga. Tapi satu hal, orang ini memang menyita pikiranmu banget loh. Kemudian orang ini secara effort, secara tindakan, secara perbuatan atau sikap ke kamu kurang dewasa. Mungkin dia memperlakukan kamu dengan cara-cara yang kurang dewasa atau seenaknya sendiri. Tergantung mood. Karena di sini page of one juga ada energi-energi moody ya dari orang itu. Lanjut ya. Apa ini? Kamu pernah menjalin hubungan yang spesial sama orang ini. Artinya berbagi kasih ya, ada kasih. Kasih ini bisa macam-macam ya, kasih sayang sebagai teman, sahabat, atau dalam hubungan asmara. Oke. Itu yang ketarik teman-teman. Jadi temanya apa dong? Temanya inilah pokoknya. Kamu yang sedang menunggu, capek tapi kamu masih berharap di sini. Kamu berharap kepada seseorang. Beberapa orang ini memang pernah memberikan kebahagiaan selayaknya kamu adalah pasangannya, atau memang kamu adalah pasangannya, atau kamu berdealing dengan seseorang yang sudah punya pasangan. Secara lebih luasnya lagi, orang ini memang sangat mencintai keluarganya. Orangnya juga ada pemikiran-pemikiran bijak, ini di luar
apakah dia sama kamu bisa bersikap bijak, tapi sebenarnya pada dasarnya orang ini punya pemikiran yang bijak. Orang ini banyak stuck atau banyak membuatmu menunggu dan membuatmu menunggu sehingga kamu seperti merasa terkungkung oleh energi hubungan bersama dia. Terkadang memang kamu akhirnya mengambil peran dalam hubungan ini. Maksudnya yang lebih apa ya, lebih aware gitu loh. Apa? Bukan Tupperware ya. Lebih aware, lebih eh, peduli gitu. Dan saya lihatnya juga di sini banyak di antara kalian walaupun tidak semuanya itu yang juga support secara materi atau kalian sama-sama support ya. Ada juga kok tapi dianya yang pernah support sama kamu ya walaupun nggak semuanya yang nonton. Ya, dan di sini hubungan kamu sebenarnya sudah diambang kerapuhan atau bahkan diambang kehancuran. Tapi kamu masih berharap. It's okay. Jadi ini energi yang ketarik ya. Sekali lagi ini adalah pembacaan general. Belum tentu untuk kamu. Silahkan ambil sisi-sisi positif dan bermanfaat untuk kamu saja. Yang nggak bermanfaat, yang tidak mengenakan, abaikan. Oke, saya mau lihat lanjut tentang dia ya. Dia yang kamu harapkan. Emang dia tahu kalau kamu mengharapkan dia atau kamu sudah menyampaikan? Kita cek ya, kita cek lebih detail. Emang energi dia seperti apa sih ke kamu? Ya, saya mau lihat sekilas dulu. 3 kartu dulu. Nanti kalau perlu kita tambah lagi ya. 3 dulu. Gimana sih energi dia ke kamu sebenarnya? Energi bisa apa aja ya? Energi perasaan dia ke kamu, keinginan dia ke kamu, niat dia ke kamu, pendapat dia tentang kamu. Ya, coba saya lihat. Energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu. Yang sword. Dia cukup mikirin kamu. Dia cukup eh, peduli loh. Tapi kamu sesuaikan ya sama kenyataannya. Dia sudah nggak peduli bunda. Dia sama orang lain. Nggak peduli sama aku. Dia kasar. Dia ninggalin aku. Ya terlepas dari itu semua yang ketarik ke sini. Yang ditunjukkan semesta adalah orang ini cukup mikirin kamu. Gitu. Oke. Tapi memang di sini tuh energi dia ke kamu memang sudah kayak merasakan hubungan sama kamu bukannya nggak layak ya, tapi kayaknya kok sudah rapuh. Dengan rapuhnya itu apakah dia kok ingin memperjuangkan atau pesimis? Coba aku lihat ya. Masalahnya orang ini agak egois. Ya, sehingga dia hanya memikirkan untuk keamanannya dia sendiri, kenyamanannya dia sendiri, kebanggaannya dia sendiri. Jadi mungkin ada beberapa yang mengambil jalan tengahnya untuk bertahan sama kamu. Tapi dengan situasi kondisi mungkin yang mungkin nggak kondusif gitu loh, nggak harmonis. Ini bisa kalau memang rumah tangga itu hanya karena sebatas status. Kedua kalau memang bukan rumah tangga, memang ada kebanggaan untuk terhubung sama kamu. Ya, berarti dia ada kebanggaan. Karena saya lihat ya, orang ini tuh kan cerdas. Saya lihat cukup cerdas. Cukup cerdas, pengalamannya juga banyak, suka belajar, dan saya lihat dia juga mempelajari kamu. Kamu bagi dia adalah sosok seseorang yang membanggakan, yang berkualitas. Tapi kenapa dia seperti itu? Emang kalau berkualitas menjamin seseorang untuk stay? Enggak juga. Banyak faktor yang membuat seseorang itu eh, bersikap mungkin membuat kamu nggak nyaman atau bahkan meninggalkan kamu bukan karena nggak cinta atau nggak respect. Banyak faktornya. Jadi itu bukan jaminan untuk seseorang bisa stay sama kamu. Oke, saya lihat apa sih yang dia banggakan dari dirimu. Katanya dia bangga, ya. Bangga aja, ya, membanggakan kamu.
Oke, kalau dia bangga, apa yang dia banggakan dari diri kamu itu orangnya penuh kasih, bisa ngayomi. Ini kartu Ten of Pentacles itu kemakmuran. Mungkin dia melihat kamu adalah seseorang yang berkecukupan, ya nggak selalu banyak uang, tapi apa-apa itu cukup gitu loh. Mungkin ada di sini kesederhanaan mungkin walaupun uangmu banyak mungkin ya. Jadi kamu bukan orang yang boros mungkin. Kamu sayang keluarga, kamu orangnya penuh kasih dan kamu nggak pelit. Kamu mungkin juga bantu keluarga, mungkin juga termasuk keluarga dia, itu yang dia banggakan. Mungkin itu juga yang membuat dia stay sama kamu. Walaupun hubungannya rapuh tapi tetap bertahan sama kamu. Fokus. Oke. Saya melihat kenapa dia bangga sama kamu. Terlebih dia bangga sama dirinya sendiri sih di sini kalau saya lihat. Bisa mendapatkan kamu dan lebih kepada karena gini loh, kalau orang ya ingin mendapatkan hati seseorang ya, yang menurut kacamata dia baik, itu bangga ya. Dan dia merasa tebar pesonanya atau jerat cintanya itu berhasil, mohon maaf. Bangga bisa mendapatkan kamu, tapi kalau saya lihat lebih ke arah kebanggaan untuk dirinya, gitu. Jadi bukan karena sepenuhnya bangga karena kamu punya kualitas aja, tapi bangga karena bisa mendapatkan kamu. Oke. Kamu itu tetap bisa berdiri tegak atau bahkan bangkit di situasi yang terpuruk sekalipun. Kamu orang yang kuat. Di situasi berat, kamu selalu bisa bangkit. Kamu orangnya walaupun ditempa seperti apa, kamu orangnya kuat. Itu yang membuat dia bangga. Jadi, kalau kamu kuat, bisa dibuat seenaknya. Dia membuat kamu menunggu-nunggu tanpa kejelasan, tanpa sampai hubungannya ini reot-reot seperti ini, the tower, ya. Orang ini sebenarnya yang membuat hubungan ini rapuh sebenarnya dia. Apakah dia tahu itu? Apakah dia sadar? Kita cek ya. Tapi sadar atau enggak, tetap aja. Hasil akhirnya kan bagaimana dia bersikap ke kamu. Kamu sesuaikan dengan kenyataannya. Ya, saya cuma baca energinya. Saya cek ya. Apakah dia sadar bahwa dia telah membuatmu menunggu sampai stres, sampai sedih? Kalau di sini sih dia bilangnya, kamu agak terlalu lebay dalam memikirkan hubungan ini dan terlalu berharap, terlalu ini. Jadi bagi dia ya, biasa aja gitu. Saya nggak tahu ya situasi kondisi secara nyatanya seperti apa. Kok dia di sini energinya merasa biasa aja, jangan terlalu lebay dalam menyikapi atau dalam berpikir. Oke, lanjut ya. Jadi dia intinya karena pertanyaannya adalah apakah dia sadar? Dia tahu, tapi penyangkalannya dia justru kamu yang lebay. Coba ya. Oke. Apakah dia sadar? Sadar bagi dia adalah yang dia tahu ya, bahwa kamu terlalu berharap sama dia, terlalu sayang sama dia, sehingga terlalu baper. Waduh, GR ya. GR berarti dia.
Karena saya lihat ya orangnya bangga akan dirinya sendiri. Lebih ke situ, apakah dia tidak bangga sama aku, Bunda? Ya bangga sih, tapi lebih bangga sama dirinya sendiri. Oke. Dia sadar nggak? Sadar, tahu ya. Kamu menunggu, sedih, berharap, berekspektasi sama dia. Tapi dia berpikir seperti ini, teman-teman. Walaupun kita ini ada hubungan, bukankah segala sesuatunya nggak harus saling tahu, saling dilakukan berdua? Ya, ada kalanya bisa dilakukan sendiri, kamu dengan urusanmu sendiri, aku saat dengan urusanku sendiri. Nggak usah terlalu apa-apa berharap ke aku. Berarti dia sadar kalau kamu menunggunya. Tapi dari dianya, responnya seperti itu teman-teman. Ya, Four of Pentacle, Eight of Swords, Ace of Swords, dan Nine of Cups. Ya, bentar. Oke, kalau orang ini tahu, ya, apa eh, sadar kok orangnya sadar, sadar. Tapi dia tetap ya bersikukuh bahwa kamu yang lebay, harusnya biasa aja. Ada kok saatnya aku sama kamu, aku ke kamu, ya. Mungkin bukan saat ini. Dan di sini ada Eight of Swords dan Four of Pentacles. Orang ini sadar dan tidak ingin melepaskan kamu walaupun hubungan sama kamu sebenarnya sudah rapuh, ya. Jadi di sini saya rasakan energi dia mau bertahan sama kamu. Apapun situasi, kondisi kamu, ya. Kalau nggak cocok, abaikan saja. Mungkin kalau nggak cocok, ini energi orang lain yang juga nonton video ini, oke. Saya mau lihat, ya, nggak pakai kartu ini, saya mau ganti. Saya mau ganti. Saya mau lihat, eh kan apa sih yang membuat dia bertahan sama kamu sebenarnya, ya? Mengikat kamu tapi dia kok kayaknya nggak mau berbuat yang paling tidak nggak membuat kamu menunggu gitu ya. Kok bisa-bisanya dia bilang sendiri-sendiri juga bisa ya, ada kalanya ketemu. Jadi dia memang nggak menyukai intensitas ya teman-teman ya. Ya seperti itu. Coba saya mau cek lagi ya. Saya cek lagi. Dia tahu kamu menunggu, ya, tapi malah bilang kamu lebay. Sebenarnya apa sih susahnya dia untuk karena di sini ada mempertahankan. Kalau bertahan membuatmu bertahan, mengungkungmu dalam hubungan ini. Tapi dia tidak memberikan kepastian, menggantung, kurang effort. Emang apa sih sibuknya dia? Ya? Apa yang sedang kamu fokuskan? Kamu ngapain aja sih? Ya, kok malah playing victim, malah memutarbalikkan fakta, malah menuduh kamu yang lebay. Coba saya lihat, kamu ngapain aja? Dia ngapain aja maksud saya? Dia ngapain aja sih? Apa yang dia fokuskan? Sibuk kerja kah? Atau ada hal lain? Mungkin ada hal yang lebih prioritas dari kamu? Kita lihat ya. Oh, curang. Kelihatan nggak? Seven of Swords ya. Seven of Swords di sini adalah dia di balik kamu banyak kebohongan, banyak yang namanya eh, mungkin kecurangan, ada yang dia sembunyikan, ada curi-curi di belakang kamu. Lanjut ya. Emang kamu ngapain? Curang apa? Beberapa kalau kamu yang LDR terutama, ini kencang sekali energinya, dia curang dari kamu. Ya, yang jarang ketemu. Kecurangannya apa? Masih belum ditunjukkan sama semesta. Bentar ya. Kalau intuisi saya mengatakan
ada orang lain. Coba saya lihat lagi ya. Kayaknya pembahasannya jadinya kok ke arah perselingkuhan ya. 2. Six of Cups. Mohon maaf, ada orang-orang masa lalu atau orang-orang yang memang sebelumnya dia kenal. Ini. Atau orang lama, orang tua itu orang lama. Bisa, keluarga juga orang lama, mantan, teman dia yang lama, rekan kerja, sahabat. Kayaknya dia terhubung sama itu lagi, the lover, bottomnya. Berhubungan dengan orang yang memang sudah dia kenal dulunya. Bukan orang baru. Oke. Wah, ini jadi seru. Coba saya lihat ya. Siapa orang itu? Di sini nggak kelihatan ya. Apa? Elsie. Nggak ada kartu tarot soal itu. Oh iya, dia seorang yang berambut panjang. Ya, rumahnya di jalan ini, nomor KTP-nya ini, nomor HP-nya. Enggak. Ya, ini kartu ya, kartu. Kartu tarot isinya 78. Nggak ada tentang alamat, juga nomor telepon, nggak ada. Ya. Jadi ini hanya membaca sebatas kemampuan tarot lah. Saya nggak mau biar kamu seneng terus detail yang gimana tapi ngawur ya, nggak mau aku. Apa adanya aja. Coba saya lihat siapa itu. Orang lain itu, orang lama itu. Ada nafsu gairah di dalamnya. Oke. Ini Wheel of Fortune. Ini bisa tentang karma, tentang takdir, destiny. Jadi seseorang yang lama itu seperti kayak memang sama semesta dipertemukan lagi gitu. Dan di sini memang mengandung hal-hal yang sifatnya kayak hukum tabur tuai bisa. Kemudian hal-hal yang sifatnya kayak pola sesuatu yang berulang ya. Kayak dulu mungkin mantan, ini lebih kenceng lagi energinya. Mantan atau dulu ada hubungan yang belum selesai. Nyambung lagi. Itu orang lainnya. Kita lihat lagi ya. Oke. Four of Cups. Oke. Sebenarnya hubungan ini ya, dia sama orang baru ini sebenarnya juga nggak terlalu aman-aman saja atau nyaman-nyaman saja, karena Four of Cups adalah energi kepesimisan atau kayak kayak pesimis gitu sama hubungan ini. Orang barunya ini adalah mungkin adalah seseorang yang tidak bisa atau tidak sempat atau gagal dia gapai. Ini nyambung lagi ya. Seseorang dari masa lalu. Sekali lagi ini general lo ya. Jangan terlalu diambil hati terus kamu susah lo ya. Belum tentu untuk kamu lo ya. Ini untuk orang banyak. Temperance ya. Orang lain itu adalah orang-orang yang kayak sama-sama tahu, sama-sama paham. Saling mengenal satu sama lain. Dan orang lain itu adalah sosok feminin, bisa laki, bisa perempuan. Yang sebenarnya nggak jauh beda dalam dia menilai kamu. Ya, Queen of Swords. Orang yang lebay juga sebenarnya. Lebay juga. Jadi apa bedanya dong? Ya. Saya lihat, kalau memang hubungan dia sama orang ini sebenarnya nggak happy-happy saja ya. Hubungannya itu kayak, karena Four of Cups. Kita lihat aja ya, hubungan mereka berdua itu sebenarnya seperti apa. Apakah sudah sedalam samudra ya. Cintanya tinggi, harapannya tinggi, setinggi menara Eiffel mungkin ya. Kita lihat, terserah semesta mau tunjukkan apa. Aku nggak ikut-ikut. Aku cuma nyampaikan. Saya mau lihat ya.
Gimana sih hubungan mereka? Terutama saat ini ya. Namanya juga awalan, berarti ini masih baru teman-teman, bukan lama sekali. Di bawah 1 tahun mungkin. Ya, Ace of One. Karena hubungan baru ini. Jadi mungkin ya masih seneng-senengnya, tapi pesimis ya. Kayak kalau mantep banget enggak. Coba saya lihat lagi. The Fool. The Fool ini adalah hubungan yang dijalani saja, resikonya pikir kari ya. Dipikir nanti. Yang penting jalan aja dulu. Penting maju dulu. Jadi saya lihat hubungan mereka ya karena mungkin awal. Ya mungkin masih sensasinya beda ya kalau di awal. Semua lanjut ya. Banyak rintangannya juga ya. Saya nggak tahu dia terhubung dengan status apa ya. Yang keluar cuman ini, orang lainnya. Coba aku lihat. Iya, Ace of Cups ya. Awalan perasaan-perasaan berbunga-bunga dan sensasi-sensasi. Ya, itu petunjuknya. Oke. Mudah kalau dibandingkan. Energi dia ke saya sama dia yang curang sama orang lain itu saat ini besaran mana kalau saya lihat? Masih besaran ini karena awalan. Sementara sama kamu malah mungkin menyangkanya kamu lebay ya. Kalau gitu Bunda, sebenarnya perasaan dia berat mana Bunda? Ke saya apa ke ini? Kalau saat ini kayaknya berat ke ini. Kemudian perasaan dia ke kamu, apakah sudah hilang? Apakah perasaan dia ke kamu itu luntur, sudah pindah ke sini? Kita lihat ya, kita lihat ya. Perasaan dia ke kamu seperti apa sih dengan hadirnya orang baru? Apakah sudah nggak cinta sama kamu, nggak sayang sama kamu? Coba saya lihat. Perasaan dia ke kamu seperti apa? Aduh, sik morat-marit. Perasaan dia ke kamu seperti apa? Kamu ya. Energi general bisa vice versa loh ya, bisa terbolak-balik. Silakan kamu sesuaikan saja. Perasaan dia ke kamu sih nggak bisa lepas. Ini kan kartu anchor ya. Ancor, jangkar ya. Perasaan dia sama kamu rupanya masih ada. Masih ada. Kalau masih ada kenapa dia curang Bunda? Kalau saya lihat ya bisa loh orang cinta sama pasangannya. Tapi juga menghadirkan orang lain. Sama orang lain itu bisa cinta, bisa iseng, bisa apapun. Bunda bukankah kalau cinta itu harusnya setia? Iya, memang. Tapi itu bukan jaminan. Ya. Bukan hukum pasti. Bisa juga cinta sama kamu, cinta sama yang lain juga, sama yang lain. Bisa, bisa. Jadi pada intinya kalau pertanyaannya adalah, apakah dia masih punya rasa sayang sama kamu? Masih. Nih, sayang banget. Nah, terus ngapain dia menghadirkan orang lain? Nanti kita lihat. Bisa iseng, bisa karena nafsunya banyak ya, nafsunya. Oke. Teman-teman, snake ini memang karena mungkin tergoda. Mungkin tergoda. Bisa sayang sama kamu tapi tergoda. Tapi bukan berarti kemudian sayangnya sama kamu hilang. Perasaan dia masih ada harapan yang besar ke kamu, ya. Tapi kalau soal hubungan sama orang lain jadi rahasia, jadi urusannya dia sendiri sebenarnya nggak bisa ya kalau pasangan apalagi pasangan sah ya, menghadirkan orang lain terus jadi urusannya dia sendiri.
kamu nggak boleh ngurusin, ya nggak bisa gitu juga ya. Tapi dianya seperti ini ya. Dan di sini ada energi-energi kebebasan. Cintanya cinta, tapi juga ingin kebebasan bersama orang lain, menjalin hubungan sama orang lain. Coba saya lihat ya, terganggu, tergoda, ya, tergoda. Terus bagaimana energi perasaan dia sebenarnya kepada orang lain itu? Apakah lebih besar perasaannya daripada perasaan dia ke saya? Kartu cuma 36, 36 ini ya. Lenormand berapa? 36 apa 38? 36 ya. Sudah diambil 6, tinggal 30. Coba saya lihat. Ini kartu Lenormand, ini tarot Lenormand ya. Edukasi. Perasaan dia kepada orang lain itu. Coffin ini peti mati ya. Adalah sesuatu yang berakhir atau terkubur. Tapi ini kalau di kartu Lenormand artinya adalah sesuatu yang mulai, kayak as, kayak judgment, sesuatu yang bangkit ya, bangkit lagi. Jadi sebenarnya cintanya sama kamu, tapi ada godaan-godaan yang membangkitkan kenangan, godaan-godaan yang membangkitkan rasa. Rasa apa? Nafsu ya, nafsu. Saya dari tadi sudah merasakan hanya nafsu. Nafsu ya. Bukan kasih tulus, kayaknya bukan. Ada memang beberapa yang kayak mengenang masa kecil, masa lalu, banyak yang kenangan-kenangan itu yang menggugah sehingga membangkitkan. Tapi tetap ini ya, apapun bersama orang lain itu tersembunyi, dirahasiakan, dipendam. Oke, jadi kalau besarnya besar mana? Besar ke kamu, ya, besar ke kamu. Seperti itu. Oke, sudah. Terus mau dia apa? Mau dia sama kamu, sama mau dia sama orang ini. Kalau saya lihat sama orang ini yang penting menuruti hasrat, keinginannya kayak sesuatu yang menggebu, sensasional. Tapi kalau sama kamu maunya bertahan. Tapi kita cek dari kartunya, itu dari energi yang ada. Tapi kita cek lagi, oke? Kita lihat maunya dia ke kamu. Saya mau lihat ya, mau dia ke kamu dulu. Apa sih maunya dia? Pinginnya. Apa yang dia rencanakan atau dia inginkan terkait dengan hubungan bersamamu. Nanti kita di sini lihat terkait dengan hubungan bersama orang lain itu niatnya apa. Apakah ini ada energi orang lamanya itu kencang bunda kayak awalannya. Jadi kalau orang lamanya adalah yang memang sudah bersama dia, kamu orang ketiga, saya lihat memang lebih ke kamu gitu. Tapi kalau kamu pasang sah juga lebih ke kamu. Kalau kamu yang di sini ya. Kalau yang orang lainnya ini adalah orang baru, tetap ke kamu ya. Kalau kamu nyimak mestinya ngerti. Ya, aku nggak usah ngulang lagi. Aku mau cek dulu maunya dia sih. Maunya dia dulu ke kamu ya. Sampai ke distract aku. Maaf ya, kemarin suaranya kok nggak tahu aku. Miku ini tiba-tiba apa yang tiba-tiba bisa menggema-gema itu. Nggak enak didengarin. Semoga yang kali ini nggak menggema lagi ya. Koslet apa gimana ini? Coba saya lihat. Maunya dia ke kamu, niat dia ke kamu. Oke. Di sini dia tetap mau perhatian kamu, kasih sayang kamu, tapi asal jangan lebay. Risiko dok. Ya. Kemudian dia ingin kendalinya di dia, ya. Jadi kayaknya dia itu berusaha supaya kamu itu nggak usah terlalu khawatir. Jadi kalau seperti ini mungkin hubungan dia sama orang ini kayaknya nggak terlalu dia apa ya, nggak terlalu memanipulasi energi dia terlalu gitu loh, terlalu banget, apa terlalu banget kayak gitu. Oke.
Karena saya lihat ya, kalau sama orang ini, dia lebih bangga sama kamu. Oke. Tapi kenapa hubungannya ini tower keluar lagi loh, ya, tower keluar keluar lagi. Ini harapan, kesedihan. Oke. Jadi sebenarnya ya, sebenarnya niat dia ke kamu itu kayak, gini loh energinya itu, berat sama kamu, kayak ingin kamu itu membiarkan dia seperti ini sekarang, jangan terlalu ikut-ikut ya. Tapi mungkin karena kamu melakukan perjuangan, perlawanan untuk mencegah dia sama orang lain, itu justru yang membuat dia itu merasa hubungan sama kamu sudah nggak enak. Tapi kita cek dulu, sebenarnya dia maunya sama ini apa sih? Iseng kah? Sekedarnya atau apa ya? Kok akhirnya dari yang awalnya saya lihat dia sebenarnya cinta dan bangga sama kamu, ya. Tapi dia menilai kamu mungkin terlalu lebay, jadi jatuhnya ada ilfil, yes, ya, sehingga hubungan mungkin justru kamu yang, "Udah kita nggak bisa ini, kamu sama yang sana aja." Mungkin membuat dia itu akhirnya, "Oh kayaknya sudah nggak bisa." Mungkin dia merasa ya, sudah melukai kamu. Apakah dengan melukai kamu, dia kemudian sadar? Enggak juga sih, cuman membuat dia, "Ya wis kalau kamu memang mungkin kamu sudah membenciku." Mungkin dia berpikir seperti itu. Coba saya lihat ya. Kalau niatnya sama orang lain ini apa? Oke. Di sini lebih kepada hal-hal yang sifatnya itu nggak terlalu intim ya, nggak terlalu serius. Bukan melibatkan hati, tanggung jawab, enggak ya. Dan saya lihat ya, di sini lebih kepada menjalin hubungan baik. Mungkin dulunya pernah ada konflik, ada sesuatu yang belum terselesaikan, itu yang ingin dia selesaikan sama orang lama ini, ya. Jadi bukan berarti untuk menjalin lebih serius, enggak, ya, gitu. Kartunya kayak gitu, ya. Bisa benar, bisa enggak, bisa untuk kamu, bisa untuk orang lain. Saya cuman bacain. Oke. Oke. Hanya menyambung kabar, hanya ini aja, euforia dengan sensasinya. Ketemu orang lama, ketemu kemudian mungkin ya, berhubungan baik saja sih di sini. Ada sih nafsu mungkin, tapi lebih kenceng energinya dia tidak serius kok sama orang ini. "Loh sudah menikah Bunda?" Wah lain cerita ya, berarti ceritanya bukan bukan lagi untuk kamu, karena di sini ternyata sama orang lain itu tidak serius ya. Ya sekedarnya aja menjalin hubungan baik. Oke, oke. Wes ya, apalagi yang mau dibahas? Apalagi yang mau dibahas? Saya rasa nggak usah, wes. Wes mungkin ya, wes mungkin. Saya kira sudah ya. Kayaknya ini HP saya kok saya lihat menitannya itu jungkir. Berarti saya harus rotated ini, proses lagi. Kenapa bisa gini ya jungkir? Gak jelas. Ya udahlah, berarti dia sama orang lain itu intinya adalah lebih ke kamu. Jadi sebaiknya saya tunggu atau enggak ya. Kalau soal nunggu itu kan soal kesabaran ya. Kapasitas kesabaran seseorang itu berbeda-beda. Kalau kamu masih sabar monggo, kalau memang hubungan kamu sama dia hubungan sah, hubungan yang layak untuk dipertahankan ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang yang hubungan dengan fondasi, saya lihat fondasinya banyak yang sudah rapuh ya. Kalau memang kamu masih berharap daripada kamu stres ya, kamu meninggalkan dia tambah stres, kamu belum siap, ya berjuang terus sampai sampai bisa mencapai keinginan kamu. Walaupun ya, bukan berarti kamu berjuang pasti ya, ke depannya itu dia sesuai dengan harapan kamu, bisa kamu dapatkan, bisa menyesal, bisa apa, belum tentu. Jadi saya mungkin hanya bisa menyarankan jangan terlalu berharap sama manusia ya, tuh. Nanti jatuhnya kecewa, kalau kecewa kamu yang sakit. Orang yang mengecewakan kamu belum tentu sakit. Dan kalau kamu berharap dia sakit juga kayak kamu, itu sesuatu yang konyol ya. Setiap orang punya jalan hidup sendiri-sendiri.
dan jangan rusak energi jiwa, pikiran kamu, hati kamu untuk hal-hal yang negatif, ingin dia begini dan begitu. Ya mungkin saran saya tidak menyenangkan, ya jangan diambil. Kita lihat ya pesan semestanya ya. Semesta tunjukkan apa sih yang harus dilakukan. Apakah ditinggalkan aja? Belum tentu loh. Kalau kamu meninggalkan nanti kamu yang nyesel. Karena gini, dia ini sama kamu sebenarnya cinta, sayang, ada yang sayang gitu ya. Sayang. Walaupun nggak semua karena general. Tapi kayaknya sudah rapuh, mungkin banyak pertengkaran atau banyak tragedi. Padahal sama orang ini nggak terlalu loh. Nggak segitunya kayak pengen serius gitu. Kecuali ya secara nyata harus lebih dipercaya daripada energi kartu tarot yang general seperti ini untuk banyak orang. Kecuali kalau dia ngomong, aku mau menikah sama Sono gitu. Itu kan berarti jelas-jelas ya. Berarti kamu nggak usah nunggu. Karena energi kamu menunggu dengan penuh harap. Jadi kalau seperti itu apakah bisa diharapkan? Selagi dia sudah ngomong ya, dia pengen sama orang lain. Lah ngapain kamu berharap? Gitu. Saya hanya ingin membuka wacana dan logika kamu aja. Bisa diambil bisa enggak. Itu saran dari saya. Oke, sekarang saran dari semestanya apa? Saran semestanya apa? Pesan semesta bisa diambil, bisa diabaikan juga ya, terserah kamu. Wait, seperti yang saran saya. Lo tunggu dulu, nanti kamu nyesel. Don't rush into it, allow nature to take its course. Ya, jangan panik dulu. Jadi sarannya mungkin jangan gegabah dalam bersikap. Lanjut ya. Transformation nih. Your relationship with one another is about to deepen. Jadi mungkin hubungan kamu, perasaan kamu ke dia terlalu besar. Ini harus ada transformasi. Seperti yang saya bilang tadi, jangan mencintai seseorang lebih besar dari kamu mencintai Tuhan. Jangan berharap kepada seorang manusia melebihi harapan kamu kepada Tuhan. Harus ada transformasi. Mungkin diberikan seperti ini supaya kamu bertransformasi. Ingat sama Tuhan bahwa Tuhan itu yang memang harus paling dicintai, yang paling diharapkan. Tempat kita berharap. Lanjut ya. Please. Opo iki. A message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fill me with like I love you. Seperti yang saya bilang tadi ya. Dia sayang kamu. Jangan sikap pemikiran kamu, overthinking atau apapun ya. Langkah kamu, keputusan kamu bisa mengacaukan hubungan yang sebenarnya sudah rapuh. Tapi tergantung kamu. Rapuh ini mau kamu hempaskan, kamu hancurkan, atau kamu bangun. Tanpa berharap dari dia. Kamu berusaha, kamu berdoa, sisanya tawakal. Dia, ya jangan tergantung dia gitu loh. Sekali lagi, harus transformation. Berubah. Berharap berlebihan kepada manusia biasanya jatuhnya kecewa. Itu aja sih. Oke, jadi saya kira itu saja bacaan kali ini. Semoga banyak yang bisa mengambil atau mengklaim energi positif, energi masukan-masukan yang bisa membantu kamu. Kalau memang nggak ada, abaikan. Ya, ini general untuk banyak orang. Kalau ingin personal, kamu cek deskripsi video ini. Ya, kalau mau dibaca, pasti bisa ketemu saya langsung dengan video call. Mengikuti aturannya. Aturannya bagaimana Bunda? Kalau kamu sudah baca kan ada ketik daftar tarot. Kamu ketik daftar tarot kirimkan ke Kak Flori, admin saya. Nanti dibalas sama Kak Flori. Balasan dari Kak Flori dibaca. Termasuk jam kerjanya ya. Karena jam kerjanya cuma jam 3 sore sampai jam 8 malam ya. Untuk tarot. Dan teman-teman dengan video call terjadwal. Jadi mungkin jadwalnya ya di jam itu. Oke? Sesuai dengan slot yang ada. Bisa VIP, nggak ada VIP sama semua. Sesuai slot, siapa yang duluan dapat dulu.
Kecuali setelah mendaftar mau atur ulang mungkin nggak apa-apa. Tapi waktunya 12 jam sebelumnya dari jam yang ditentukan. Oke, semuanya berbayar, pertanyaannya bebas. Itu personal readingnya. Bisa ketemu saya langsung. Bukan chatting, bukan surat menyurat, bukan telepon. Kalian lihat langsung. Kalian tanya, apapun boleh. Oke? Jadi saya kira itu saja. Semoga bacaan kali ini manfaat positif sehingga berkah, berkah untuk saya yang bacakan dan berkah juga untuk kamu semuanya yang nonton. Oke? Sampai ketemu lagi ya. Oh iya, saya mengucapkan terima kasih ini taplaknya dari klien saya yang mungkin juga nonton video ini. Terima kasih banyak yang dari Jakarta. Ya, terima kasih sudah nyampe. Insya Allah saya pakai. Semoga berkah untuk panjenengan juga. Oke. Kalau ada yang ingin silakan kalian tulis di komen, nanti akan saya balas. Ya, kalau yang mau ini seperti ini, cetak, printing. Seperti itu. Sampai berjumpa di video saya yang lainnya ya. Bye bye. Sehat terus semuanya. Jangan sedih-sedih. Aduh.